Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama konsep dasar, yang kedua ada individu dan kelompok, yang ketiga nilai dan sikap, yang keempat motivasi, dan terakhir budaya organisasi. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar dalam perilaku organisasi. Perilaku dapat diartikan sebagai tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi yaitu tempat di mana di dalamnya terdapat dua atau lebih individu dengan tujuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang mampu menggambarkan tingkah laku yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Dalam konsep dasar terdapat ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ciri-ciri umum, dan yang kedua yaitu ciri-ciri menurut Steiner dan Berelson. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum terdiri dari 5. Yang pertama terikat format dan tata tertib. Yang kedua, pendelegasian koordinasi dan wewenang. Yang ketiga, ada kerjasama terstruktur. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Yang kelima, terdapat komponen atasan dan bawahan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri menurut Steiner dan Berelson. Menurut Steiner dan Berelson, terdapat 4 ciri-ciri organisasi. Yang pertama, yaitu formalitas, yaitu tertulis, baik prosedur, aturan, strategi, ataupun tujuannya. Dan yang kedua yaitu hierarki, pola kewenangan dan kekuasaan, atau piramida organisasi. Jadi terdapat struktur dari ketua hingga anggota. Yang ketiga yaitu besar dan kompleksnya, atau organisasi yang memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosialnya secara impersonal atau tidak langsung. Yang keempat yaitu durasi. Keberadaan organisasi lebih lama dibanding keanggotaan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Secara terperinci, unsur-unsur organisasi memiliki 5, yaitu yang pertama, man atau orang, yaitu anggota, pegawai, staf, dan personil. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama lintas departemen, divisi, dan hierarki atau manpower organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan bersama, tentang apa yang harus dicapai melalui proses, prosedur, program, network, dan strategi maupun anggaran. Yang keempat yaitu peralatan. Semua sarana berupa materi, uang, serta barang modal lainnya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu lingkungan, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, sumber daya alam, dan teknologi, serta semua perubahan baik secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi ada 5. Yang pertama, pedoman kegiatan, yaitu sebagai kompas dan pemusatan kegiatan tentang apa yang perlu dan tidak perlu. Yang kedua yaitu sumber legitimasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu standar pelaksanaan atau ukuran pencapaian atau prestasi organisasi. Yang keempat ada sumber motivasi. Yang kelima sebagai dasar rasional dalam pengorganisasian. Selanjutnya yaitu siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan, di mana tahap pertumbuhan ini terbagi menjadi masa pengenalan, masa bayi, dan masa anak-anak. Masa pengenalan atau courtship yaitu banyaknya ide dan gagasan. Sedangkan masa bayi
yaitu founder atau pendiri sebagai pusat aktivitas. Yang ketiga, masa anak-anak, gagasan dan ide awal perlahan terwujud. Yang kedua yaitu tahap beranjak dewasa. Tahap beranjak dewasa terbagi menjadi dua, yaitu masa dewasa dan masa puncak. Masa dewasa ditandai dengan tujuan yang realistis, dan masa puncak terjadi sasaran realistis yang ditetapkan telah tercapai. Yang ketiga yaitu tahapan penurunan. Pada tahapan penurunan terjadi masa penurunan dan kematian organisasi, yaitu munculnya faksi-faksi atau kelompok-kelompok kecil dalam organisasi dan memainkan kartu truf atau kelemahan masing-masing, serta terjadi konflik struktural. Selanjutnya yaitu teori organisasi. Ada 4 teori organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik atau disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin yang terjadi pada awal tahun 1800-an. Yang kedua ada teori neoklasik. Neo yang berarti baru, terjadi pada awal dasawarsa 1900-an. Yang ketiga ada teori modern, terjadi pada tahun 1950-an, di mana teori ini mengangkat organisasi sebagai living system. Yang keempat atau yang terakhir ada teori kontingensi, di mana teori ini menganut open system concept, yaitu konsep sistem terbuka. Baik, materi yang kedua yaitu ada individu dan kelompok. Yang pertama ada perilaku individu dalam organisasi. Jadi, dalam organisasi, individu adalah pribadi yang unik, latar belakang yang berbeda, sehingga perbedaan individu ini membentuk perilaku organisasi hingga terjadinya keberhasilan individu dan organisasi. Yang kedua yaitu perilaku kelompok dalam organisasi. Menurut para ahli, perilaku kelompok dalam organisasi yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi, saling tergantung, dan saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu tahapan kelompok. Jadi tahapan pembentukan kelompok menurut Bruce Tuckman yaitu ada forming, storming, norming, dan performing. Jadi pada forming ini tahap di mana anggota setuju untuk bergabung. Lalu storming, tahap di mana kekacauan mulai timbul sehingga pemimpin yang dipilih dipertanyakan kemampuannya. Yang ketiga ada norming, tahap di mana individu-individu dan subgrup mulai merasakan keuntungan bekerja sama. Yang keempat ada performing, yaitu tahap ini merupakan akhir dari pembentukan kelompok. Selanjutnya ada adjourning. Adjourning ada pada kelompok yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan, maka terdapat tahap pembubaran. Materi yang ketiga yaitu nilai dan sikap. Nilai atau value yaitu gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Yang kedua yaitu sikap atau attitude, terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan. Materi yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan dari kata dasar motif, yaitu alasan seseorang melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Selanjutnya ada teori motivasi dari Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan atau need, di mana terdapat hierarki kebutuhan. Ada 5, yaitu yang pertama ada fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti kelaparan, kehausan, dan tidur. Lalu selanjutnya ada keamanan, yaitu perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan kehilangan. Yang ketiga ada sosial, yaitu bergaul dengan orang lain, masuk kelompok, memberi dan menerima persahabatan, dan kasih. Yang keempat ada pengharapan, seperti harga diri,
pengharapan orang lain, ego atau kebutuhan akan status. Yang kelima atau yang terakhir yaitu aktualisasi diri, dengan mewujudkan potensi diri, pengembangan maksimum diri, kreativitas, dan ekspresi diri. Di mana aturannya yaitu tidak ada kebutuhan yang terjadi bersamaan di antara kategori-kategori kebutuhan. Yang kedua yaitu kebutuhan dipuaskan terlebih dahulu dari yang paling bawah, yaitu dari yang pertama yang seperti fisiologis, lalu selanjutnya keamanan, lalu sosial, lalu pengharapan, dan terakhir aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu kebutuhan di tingkat atas dipenuhi jika kebutuhan yang ada di tingkat bawah sudah terpuas. Yang keempat yaitu kebutuhan aktualisasi diri tidak pernah terpuaskan, selalu terus-menerus untuk dipenuhi, tiada henti-hentinya. Yang kelima yaitu kebutuhan yang belum terpuaskan menjadi pendorong atau motivasi perbuatan atau perilaku. Materi yang kelima yaitu budaya organisasi atau materi yang terakhir. Budaya organisasi adalah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama. Terdapat nilai yang dibudayakan dalam organisasi, ada 4. Yang pertama ada sejarah, yang kedua kegagalan dan kesuksesan, yang ketiga ada suku, ras, dan agama, yang keempat turunan atau heritage, dan sebagainya. Baik, yang terakhir, kerja bukan cuma soal target dan struktur, tapi juga tentang orang-orang di dalamnya. Dengan memahami perilaku organisasi, kita belajar cara bekerja sama, saling mengerti, dan tumbuh bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.